Oma Amoy akan dioperasi. Iya, Toto ini hilang. Semu? Kayaknya hilang ya. Oh, keputus kali ya. Iya, mungkin internetnya kali ya. Kita masuk saat dulu aja ya. Kita mulai ya. Ya, sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu. Kita tenangkan hati kita untuk menghampiri Tuhan. Amin. Shalom ibu-ibu terkasih, bersyukur sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan komisi wanita. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan izinkan kita, Tuhan beri kesempatan buat kita untuk boleh bersama-sama saling mendoakan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu merupakan satu anugerah yang sungguh indah. Kita pakai kesempatan ini ya teman-teman. Mari kita akan masuk dalam satu pujian, Surya bersinar di balik awan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berharap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan,
setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Ya, Tuhan setia tak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama akan masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau berikan buat kami boleh bersekutu. Suatu kesempatan yang sungguh luar biasa, Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan hari demi hari untuk kami boleh melewati setiap hal dalam hidup kami. Pagi ini kami ingin menserahkan persekutuan Komisi Wanita dalam tangan. Tolong ya Bapak, untuk waktu-waktu di depan kami. Seluruh alat-alat komunikasi yang kami pakai, sucikan ya Tuhan, untuk dipakai demi kemuliaan nama-Mu. Tolong semua ibu-ibu yang ada di Zoom ini, maupun yang akan mengikutinya dari YouTube. Engkau tahu ya Tuhan, setiap kami, hati kami. Tenangkanlah hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kami, dan kami boleh semakin mau belajar akan kebenaran firman-Mu, yang menguatkan kami untuk melewati hari-hari yang jahat ini. Terima kasih Bapak atas waktu yang indah ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kiranya Tuhan perkenankan kita. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salibmu. Ke tempat darah kudus, aku bersujud di hadapan-Mu. Saat itu indahlah, hatiku senang berkat-Mu limpah, ku bersuka citalah. Ku mau dekat, dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Hari-hari ini kita harus boleh mendekat kepadanya. Kita banyak hal yang terjadi, semakin kita menghampiri Dia. Mohon kasih-Nya dan berlutut di hadapan-Nya. Karena Bapa sayang kepada anak-anaknya, yang mau kita terus mendekat kepadanya. Mari kita terus katakan, ku mau dekat, dekat salib-Mu Tuhan, ke tempat darah kudus. Ku mau dekat, dekat, dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Saya persilakan untuk Nelly dalam doa syafaat. Kita akan mulai doa syafaat kita. Pertama-tama kita doakan buat bangsa dan negara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mempersatukan kami di Zoom ini untuk berdoa buat bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, beserta dengan menteri-menteri dan menteri-menteri kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada Pak Jokowi dalam mengatur masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin supaya vaksin-vaksin yang sedang berjalan pada saat ini boleh, Tuhan, berjalan dengan baik sehingga semua masyarakat boleh divaksin. Terima kasih Tuhan, bila masa
pandemi ini Bapak boleh terlewatkan Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan seperti dahulu lagi Bapak, kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita juga akan berdoa buat teman-teman kita yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat teman-teman kita. Yang pertama kita berdoa buat Mama Ciselia di dalam masa pemulihannya dan kesembuhannya buat Mama Ciselia. Yang kedua kita berdoa buat Heniwati. Tuhan kiranya dalam proses pengobatannya Ciheni bisa dipulihkan dan diberikan kekuatan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa buat Mama Celia. Tuhan, kami menyerahkan Mama Celia ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Mama Celia. Engkau berikan hati yang sukacita dalam masa-masa pemulihannya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan buat Mama Celia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Mama Celia ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan Heniwati ke dalam tangan Engkau. Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan Heniwati, Tuhan dalam masa penyembuhannya, dalam masa pengobatannya Tuhan. Tuhan berikan jalan yang terbaik Tuhan. Engkau yang mengatur para dokter-dokter yang mengobati Tuhan Ciheni, supaya semua Tuhan obat-obat yang dipakai tangan-tangan dokter yang mengobati Ciheni, supaya Tuhan bisa tepat dan menyembuhkan Ciheni dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Mama Celia dan Heniwati ke dalam tangan Engkau. Kira Engkau yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga kita berdoa buat Ya, rekan-rekan yang terkasih, kita juga sama-sama sehati berdoa untuk Ibu Amoy yang saat ini sedang di rumah sakit. Saya kurang dapat info yang jelas apakah hari ini akan dioperasi atau hari ini sedang dilakukan pengecekan. Tapi kita doakan biarlah Tuhan yang menolong dan menyembuhkan. Dan doakan untuk Ibu Jensen, dia bercerita dari selangkangan kaki sampai dengan bawah itu sakit semua, biarlah Tuhan yang menjamah dan menolong. Mari kita sehati bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami sehati berdoa untuk Ibu Amoy yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dia, Tuhan yang memberikan ketenangan hati kepada dia, tindakan yang akan dilakukan oleh tim medis untuk matanya, biarlah Engkau sendiri yang ikut campur tangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Jensen yang kakinya juga sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menolong, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana kepada Ibu Jensen, sehingga ia boleh melakukan untuk gaya hidup sehat, sehingga Ibu Jensen Tuhan boleh pulihkan. Kami berdoa untuk suami, untuk anak-anaknya, juga Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini ibu-ibu yang terkasih, kita juga sehati berdoa untuk teman-teman kita yang baru saja mengalami kedukaan. Kita bersama-sama berdoa untuk Ibu Sauni yang kita tahu beberapa waktu yang lalu telah kehilangan suami tercinta. Kita doakan biarlah Tuhan sendiri yang terus menguatkan Sauni dan anak-anak. Kita juga sama-sama sehati berdoa untuk Ibu Nelly yang juga beberapa waktu yang lalu kehilangan suami tercinta. Biarlah Tuhan sendiri yang kuatkan. Dan kita juga berdoa untuk Ibu Agnes yang juga kehilangan mama terkasih. Kita doakan biarlah mereka yang saat ini sedang mengalami rasa duka cita yang mendalam, Tuhan yang terus menghiburkan, Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada mereka dan pengharapan kepada setiap mereka. Mari kita buka suara sehati berdoa. Ya Tuhan, di dalam Engkaulah ada penghiburan yang sejati. Kami sehati bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan kami yang baru saja
ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Kami berdoa untuk Sauni, berdoa untuk Agnes yang ditinggalkan oleh mama tercinta, dan juga untuk Ibu Nelly. Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan setiap mereka, keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, dan kami yakin dan percaya ada rancangan Tuhan yang indah bagi setiap mereka. Tuhan yang memampukan mereka melewati hari-hari yang terasa begitu berat dalam hidup mereka ini. Tuhan, tolonglah, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberikan kepada mereka iman, pengharapan, untuk mereka selalu menyerahkan pergumulan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk doa syafaat yang kami boleh doakan bersama-sama pada pagi hari ini, yang telah dipimpin oleh Ibu Nelly. Tuhan senantiasa berkati setiap kami yang terus-menerus rindu saling mendoakan. Biarlah ya Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, boleh melayani Tuhan dengan lutut kami yang bertelut, dengan tangan kami yang berlipat, dan hati kami yang berarahnya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan dengar doa kami, dan Kau akan jawab sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, setiap hidup kita ada rancangan Tuhan yang indah buat kita. Tuhan pasti kasih kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ya, Tuhan masih sanggup. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia akan terus menopang kita. Dia adalah gembala kita yang baik, yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya berjalan sendiri. Tapi kita terus mau berpaut padanya, kuat dan terus menempel pada pokok anggur yang benar. Percayalah, Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
persilakan Ibu Pendeta Hilda Palawi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur bahwa pada pagi ini kami diberi kesempatan kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan belajar lagi di bawah terang firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kuasai dirinya dan kendalikan ketidakberdayaannya, supaya yang disampaikannya adalah bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Kami semua ya Bapa terbuka hati kami, pikiran kami, dan kami membawa diri kami seutuhnya. Kami memohon ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah dalam seluruh ibadah ini, Tuhan yang memegang semua sarana yang dipakai, baik sinyal maupun internet, maupun Tuhan, ketika kami bersama-sama datang kepada Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami juga terus ya Bapak dibukakan oleh Tuhan, sehingga kabar baik itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dipuji dan dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Tema yang diberikan kepada saya adalah jadilah kuat. Roma pasal 5, ayat pertama sampai dengan yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, ketika kita ada di bawah Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, kita ingin bersama-sama merenungkan apa yang menjadi tujuan kita di bawah tema jadilah kuat. Saya akan mulai dengan bersama-sama memikirkan apa saja yang membuat kita lemah sekarang ini. Mungkin pertama-tama yang membuat kita lemah adalah situasi dan kondisi yang tidak bisa kita pegangi. Dulu waktu tahun 2020 berakhir, masuk 2021, kita pikir akan ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Pandemi ini akan selesai, ekonomi akan pulih kembali, orang akan bisa keluar rumah lagi walaupun pakai masker, tidak apa-apa, tapi bisa keluar rumah, bisa melihat hal-hal yang ada di luar rumah. Tapi nyatanya tidak. Malahan 2021 terjadi kejutan yang luar biasa. Bukan hanya bahwa virus itu menjadi bermutasi dengan cara yang tidak dimengerti lagi, kita juga mengalami melihat bahwa kerapuhan demi kerapuhan terjadi dengan begitu cepat. Hidup kadang-kadang disapu dengan begitu cepat dan kita terkejut bahwa ini terusannya menjadi sesuatu yang membuat kecemasan itu menjadi berlipat ganda. Orang mulai menjadi sangat stres. Sudah terlalu lama diam di dalam rumah, orang juga menjadi gelisah. Bukan karena rumah itu tidak menjadi tempat untuk bersharing dan saling menguatkan, tetapi justru dengan berbagai aktivitas yang dijalankan di rumah, kadang-kadang kita mengalami stres yang tidak terasa. Rumah menjadi sulit ketika anak-anak harus belajar dengan alat masing-masing, dan kita juga harus melakukan berbagai kegiatan. Work from home, school from home, itu mendatangkan ketekanan tersendiri. Yang kedua, kita mulai merasa ada semacam ketegangan yang tidak
tidak selama ini tidak dipikirkan. Dulu kalau kita bekerja, kalau kita pulang ke rumah, rumah itu menjadi semacam tempat di mana kita beristirahat dan kita melepaskan kepenatan kita. Tapi sekarang rumah itu menjadi satu-satunya pusat apa yang dikatakan relasi. Dan ketika rumah menjadi satu-satunya pusat relasi, orang mulai melihat ini karakter si A, karakter si B, anggota keluarga kita itu menjadi apa ya? Menjadi kadang-kadang membuat kita melihat yang selama ini tidak terlihat. Kita mulai mengalami hambatan-hambatan untuk bergembira, saudara-saudara. Ya, ada ketegangan yang tidak merata. Yang satu sangat takut, yang lain kurang takut. Yang satu sangat memelihara kebersihan, yang lain masih tetap hidup seperti sebelum masa pandemi. Ekonomi yang berubah. Jadi ada banyak sekali hal yang membuat kita mulai kena cabin fever. Cabin fever itu merasuk di dalam banyak keluarga sebetulnya. Orang bangun pagi dan mulai merasa ada sesuatu kesedihan yang dia tidak tahu asalnya. Orang ada di dalam rumah dan orang mulai merasa ada semacam tekanan yang ia tidak bisa atasi. Kadang-kadang tidak bisa berpikir, kadang-kadang tidak bisa menyusun segala sesuatu, karena dia merasa ada sesuatu yang dia nggak tahu sumbernya. Orang mulai juga mengalami apa yang dikatakan, kalau screen sharing-nya berhubung dengan apa ya internet susah, nggak usah juga nggak apa-apa, ibu-ibu ya. Karena tidak terbaca, saya lihat ya. Oke, jadi orang mulai merasakan bahwa cabin fever itu muncul dalam berbagai bentuk di tengah keluarga kita ya. Saya ingat ada seorang yang susah berdoa. Dia bilang begini, saya udah doa terus sama Tuhan. Saya mohon supaya saya ini bisa ketemu teman-teman lagi dan pandemi ini segera hilang. Tapi ternyata pandeminya ada terus gitu. Jadi apa artinya berdoa? Jadi dia mulai kehilangan semangat untuk berdoa. Memang ini ibu ini sudah umur 80-an ya. Golongan yang paling terkena dampaknya dari pandemi ini. Jadi kegelisahan itu saudara-saudara ada dalam berbagai bentuk termasuk relasi kita dengan Tuhan ya. Karena itu di bawah tema Jadilah Kuat saya ingin mulai dengan apa yang Paulus katakan. Kita adalah orang yang dikaruniai dan ini penting ya. Ketika kita berada di dalam relasi dengan Tuhan dan ketika kita ingin mengatakan apakah ada pengharapan sesungguhnya yang membuat kita kuat, maka kita akan melihat bahwa dalam kenyataannya kita ini mulai dengan dibukakan jalan untuk berhubungan dengan Tuhan melalui Kristus Yesus dan kita adalah orang yang dikaruniai. Ini poin yang pertama. Kita bukan orang yang ditinggalkan, kita bukan orang yang sendirian, kita orang yang dikaruniai. Kata ini menjadi sangat kuat di dalam Paulus sebab dengan merasa dan mengalami sebagai orang yang dikaruniai, dia tahu apa itu pengharapan. Itu sangat kuat. Paulus di dalam Roma 5, dia sangat kuat menekankan relasi dua arah itu. Maka sekarang apa sih pengharapan? Ya, apa sih sebetulnya pengharapan? Saya meminjam kamus Cambridge, dia bilang begini, pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi atau menjadi nyata. Dan biasanya ada alasan yang baik untuk berpikir bahwa itu bisa terjadi. Jadi sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menjadi nyata karena ada good reason, ya, ada alasan yang baik bahwa itu memang bisa terjadi. Nah, alasan yang baik orang percaya itu apa? Alasan baik orang percaya adalah bahwa dia adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan, dia adalah orang yang bisa berhubungan dengan Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu dia tahu bahwa ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada apa yang dikatakan good expectation. Dia punya pengharapan, ya. Dia ada ekspektasi yang baik sehingga sesuatu yang disebut dengan yang baik itu bisa terjadi. Desmond Tutu bilang, pengharapan adalah dimampukan untuk melihat ada terang di balik semua kegelapan. Jadi dimampukan melihat dalam kegelapan yang panjang ada terang di ujungnya yang membuat kita berani berharap gitu ya. Saudara, kalau orang melihat lorong panjang dan hanya gelap saja yang dilihat, makin lama kita makin lemah gitu ya, makin gak kuat. Kita berpikir bahwa tidak akan ada apa-apa lagi dan ada orang yang mogok jalan. Ada orang yang mogok untuk meneruskan perjalanannya.
Tapi kita dalam pengharapan itu, kata Desmond Tutu, walaupun gelap ini sedang dijalani, kita tahu bahwa di ujungnya nanti ada terang. Dan terang itu adalah janji Tuhan, apa yang dibuktikan Tuhan, yang selama ini kita imani dan kita alami bahwa itu benar. Dengan itu kita punya pengharapan sehingga menjadi kuat. Maka kita masuk kepada apa yang dikatakan, lalu apa ya? Apa caranya untuk melewati lorong gelap ini sehingga kita melihat terang itu? Rick Warren mengatakan, apa yang memberikan hal yang paling berpengharapan setiap hari adalah anugerah Allah. Setiap hari kita mengalami apa yang dikatakan ratapan 3. Selalu rahmatnya menjadi baru, dan kita tahu bahwa Tuhan adalah itu ayat-ayat yang menurut pengalaman di dalam menghibur orang, di dalam menguatkan diri sendiri. Saya merasa bahwa itu adalah sesuatu kekuatan yang membuat apa yang seperti dikatakan oleh Rick Warren, apa yang paling membuat kita berpengharapan adalah kita ada dalam anugerah Allah. Ya. Mengetahui dan mengalami anugerahnya memberi kekuatan bahwa apapun yang saya hadapi, saya akan kuat. Karena itu saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang memberi surprise kepada Allah. Tuhan tuh nggak pernah kaget, ya, karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi ketika kita tahu Tuhan maha kuasa dan Tuhan itu ya tidak ada sesuatu kejadian apapun yang bikin Tuhan kaget atau surprise gitu. Karena Tuhan di atas semua itu. Kalau kita merasa bahwa anugerah itu kita alami setiap hari dalam relasi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami itu. Saya sering ya membawa ilustrasi tentang perjalanan naik kereta itu, saudara. Perjalanan naik kereta di musim salju di mana keretanya oleng ke kanan ke kiri ya, angin berputar dengan sangat keras dan penumpangnya udah jerit-jerit gitu. Ada yang nangis, ada yang sudah memukuli dadanya, ada yang merasa sakit. Jadi udah panik lah di seluruh gerbong itu. Lalu ada seorang bocah, dia pergi dengan sangat berani ke ruang masinis. Terus dia bilang, "Pak, Anda lihat dong, kami semua ketakutan. Lihat ada yang menjerit, ada yang setengah pingsan, ada yang sudah mulai kehilangan akalnya. Mestinya Bapak hentikan. Kita nggak bisa. Ini lewati badai ini bersuit-suit seperti ini, kita semua tahu kita akan mati." Gitu. Lalu si masinisnya membalik, menolehkan kepalanya, dan anak itu kaget. Air mata penuh di muka si masinis. Lalu dia bilang, balik ke mereka, bilang, "Aku sedang berjuang bersama kalian, dan aku akan mengupayakan supaya pendaratan kita akan berakhir, destinasinya akan dicapai, dan berakhir dengan selamat." Tiba-tiba bocah itu terdiam. Masinis itu bercucuran air mata. Ketika di gerbong yang penuh dengan air mata, teriakan dan kepanikan, sang masinis juga ikut menangis. Dan dia janji, "Aku berjuang bersama kamu, dan saya akan membawa ini pada destinasi yang selamat." Saudara-saudara, itu yang dikatakan bahwa anugerah yang dialami setiap hari, waktu kita nangis, waktu kita kesakitan, waktu kita bingung, waktu kita ketakutan, tidak berdaya dan rapuh, tiba-tiba kita melihat dia sedang berjuang bersama kita dan dia merasakan ini sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita. Allah kita bukan Allah yang dingin, bukan Allah yang jauh dari kita. Dia memberi anugerahnya, kita mengalaminya bahwa dia ada bersama dengan air mata kita, ketakutan kita, dan kegelisahan kita. Ini sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa Allah diam saja ketika apa yang menjadi dikatakan kereta kita sedang diombang-ambingkan badai salju. Dia bersama kita, berjuang bersama kita, dan dia yang akan mendaratkannya dengan selamat. Nah, saudara-saudara, maka apa sikap kita ketika kita untuk menjalani seluruh proses ini dan menjadi kuat? Yang pertama adalah passion, kesabaran. Kesabaran adalah sebuah keberanian untuk terus mempercayai bahwa di balik kegelapan ada cahaya terang. Jadi kita ini diberikan kesabaran untuk terus percaya
Walaupun kita seringkali bilang ujungnya mana, kita dipanggil untuk jalan terus, untuk percaya bahwa ada nanti ujungnya. Bersama dengan Tuhan kita bisa melihat semua bentuk penyertaannya. Joyce Meyer berkata begini, saya percaya bahwa karakter mempercayakan diri dan kesabaran itu saling bergandengan tangan. Jadi kalau kita mau trust God, ya kita mesti sabar, gitu ya. Karena kamu lihat, ketika engkau melepaskannya dan engkau belajar untuk mempercayakan diri kepada Allah dan melepaskan bebanmu, maka engkau akan mengalami sukacita. Ya, ada semacam kelegaan. Dan ketika kamu mempercayakan diri kepada Tuhan, kamu akan mampu justru lebih sabar. Ya, kalau kita percaya, justru kita diberi kekuatan untuk lebih sabar. Kesabaran itu bukan hanya sedang menunggu sesuatu, tetapi adalah bagaimana cara kamu menunggu dan bagaimana sikap kamu sebagai orang yang sedang menunggu dengan sabar. Jadi kesabaran itu bukan hanya ya sudah sabar aja, saya nunggu pasif, bukan. Tetapi kamu mengisi dengan cara kamu menunggu kesabaran itu dan karakter kamu, sikap kamu dalam menunggu itu. Ada banyak cara, saudara, dalam menjadi sabar. Nanti saya akan berikan di bagian yang terakhir cara itu ya, supaya kita sabar. Ada banyak orang yang sudah berpikir bahwa kalau sendirian dia roboh. Ya. Tapi tiba-tiba ada telepon yang bunyi, how are you today? Apa kabar kamu? Gitu ya. Dan tiba-tiba dia tahu bahwa ada orang lain gitu ya. Siapa yang menyuruh orang menelepon? Ya. Nah, itu kan dalam proses itu kita ketemu terus dengan Tuhan, pasti Tuhan ya yang suruh teman kita menelepon kita, pasti Tuhan ya yang meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ada banyak sekali, saudara, hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah ketekunan. Ya. Ketekunan, kata Paulus, dalam penderitaan engkau akan mengalami berbagai sikap. Kesabaran, engkau juga akan memberikan ketekunan, yaitu bentuk keteguhan hati yang terus-menerus dan tidak mau dilepaskan. Kita ini harus masuk dalam ketekunan. Ketekunan itu kekuatan untuk terus berpegangan kepada Tuhan, katanya. Dan itu membiarkannya dalam proses hidup kita. Jadi, kalau kita sedang punya memasuki pengharapan, itu proses, nggak instan gitu ya. Karena itu nggak instan, maka kita akan dapat terus dengan tekun ya mengharapkan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tahu bahwa dia sendiri tidak berdaya, dia sendiri rapuh. Saudara-saudara, ada poin yang dikatakan, saya nggak bisa bilang poin positif, tetapi ada yang baik pada masa pandemi adalah dulu orang berpikir bahwa dia bisa menguasai hidupnya. Saya bisa berjaya, saya bisa sukses, saya populer, saya macam-macam, saudara. Tapi sekarang orang ketemu dengan satu nuansa dan satu kenyataan bahwa kita ini rapuh. Sehebat apapun, kalau bertarung sama virus, itu kita seperti bertarung dengan menghadapi lawan yang nggak kelihatan, saudara. Kita seperti memukul di ruang yang kosong. Kita tiba-tiba tahu bahwa kita ini rapuh. Tidak ada yang bisa membentengi kita kecuali kita terus bertekun dalam iman kita. Kecuali kita terus berpegangan di dalam Dia. Apa yang dikatakan dari ketekunan, seorang yang bernama Raymond de Souza, dia berkata begini, pengharapan orang Kristen ditemukan dalam iman yang teguh, bahwa hidup bukanlah teka-teki, tetapi makna dari suatu misteri yang dinyatakan ke masa depan dan mendapatkan pemenuhan ya dari seluruh karya yang menyelamatkan itu di dalam Yesus Kristus. Dan itu harus dinyatakan dalam relasi dengan sesama manusia. Jadi saudara-saudara, ketekunan dan kerendahan hati itu bergandengan tangan. Ya. Kalau kita rendah hati, kita akan diberikan kekuatan untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita juga tidak akan sombong lagi karena kita nggak tahu ya, bagaimana, dan kita betul-betul bisa merasakan bahwa hidup itu anugerah gitu, hidup itu pemberian. Kalau dulu bangun pagi, saudara-saudara, kita merasa bahwa ya Tuhan terima kasih gitu hari yang baru. Tapi kalau sekarang bangun pagi dan badan kita sehat, kita bisa merasa gini, wah gitu ya, begitu menakjubkannya Tuhan, begitu ajaibnya. Saya masih bisa lihat bahwa malam ganti pagi lagi, matahari bersinar lagi, dan saya bisa merasakan sinarnya membuat tubuh saya jadi lebih sehat. Ada banyak syukur
yang justru jadi begitu banyak ketika kita merasakan bahwa dalam penderitaan, dalam kerapuhan, kita justru mengagumi Tuhan dengan cara yang luar biasa ya, amazing ya. Amazement itu terus-menerus ada dalam hidup kita. Kalau kita berdoa pagi, bersaat teduh bersama, kita selalu merasa, duh Tuhan gitu ya. Tuhan itu begitu luar biasa. Dulu kita biasa-biasa aja karena apa? Kita sibuk, saudara. Pagi-pagi mandi, terus kerja. Pagi-pagi mandi anak sekolah, pagi-pagi menyiapkan ini itu. Lupa loh bahwa adanya matahari terbit itu, waduh gitu ya, luar biasa sekali. Lalu kita masuk kepada apa yang dikatakan pengharapan itu menjadi tidak mengecewakan kalau keakraban dengan Tuhan itu sesuatu yang dilakukan dengan berani ya. Saya nggak tahu saudara bagaimana saudara kalau berdoa. Ada orang bilang ini, saya sekarang kalau berdoa jadi lebih husuk gitu ya. Tapi ada orang yang bilang setiap saya berdoa saya nanya sama Tuhan. Gitu. Saya nanya Tuhan gitu ya. Sebenarnya rahasianya seberapa besar lagi gitu. Atau dia bilang begini, dia ada seorang yang tanya ke saya, dosa nggak ya saya Bu? Saya bilang Tuhan saya nggak ngerti gitu ya. Saya nggak ngerti lagi gitu. Saya sudah nggak tahu lagi. Suami saya kehilangan pekerjaan. Sekarang nggak ada pekerjaan. Kami harus makan. Saya tidak tahu bagaimana harus keluar dari hal-hal seperti ini. Saya nggak ngerti. Kalau Tuhan mendengar doa saya, berikan saya jalan keluar gitu ya. Saya kepingin ada bukti Tuhan bahwa kita masih bisa hidup untuk besok. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara. Ada yang sampai kalau diminta berdoa tuh dia bilang nggak keluar, ibu aja. Ya jadi saudara-saudara, pandemi ini memang luar biasa sekali. Dia menguji apa yang dikatakan trusting God, ya. Mempercayai Allah yang bisa dipercaya. Trust in God dan trusting God itu dua hal yang terus harus dijalankan gitu ya. Sebab itu kadang-kadang sesuatu yang kita sendiri udah kayak orang kehabisan bensin ya saudara. Kayak mobil yang kehabisan bensin. Kayaknya kita dari arah mana ya aku ingin mendekati engkau. Ada orang yang berkata, ke arah mana lagi saya bisa menemukan relasi itu supaya saya dikuatkan. Ada seorang ibu yang suaminya meninggal karena COVID-19, orang yang sehat, tidak punya komorbid, dan waktu sakit, sebelum sakit itu dia selalu bilang, satu hari saya akan duduk di bangku majelis, gitu ya. Dia rindu sekali untuk melayani Tuhan. Lalu dua-dua kena, si istri bisa pulih, tapi suaminya enggak. Pada saat suaminya meninggal, dia pikir kenapa gitu ya. Dia kepingin jadi pelayan Tuhan. Dia orang yang sangat baik. Umurnya juga masih 50. Jadi kenapa gitu ya. Sehingga dia tuh sampai sebulan nggak bisa berdoa dan nangis terus. Ya. Kalau dia berdoa dia bilang, saya nggak bisa Bu. Dia bilang, yang ada di pikiran saya, ini nggak adil, ini nggak adil gitu ya. Dan saya bilang, oke, kalau belum bisa berdoa, kita mulai dahulu dengan semacam meditasi, ya saudara. Jadi kamu tarik napas, lepaskan pelan-pelan, dan kamu bilang, Tuhan baik. Tarik napas, lepaskan pelan-pelan, Tuhan baik. Terus sampai kamu bisa relax ya, sampai kamu bisa relief dari apa yang menjadi tekanan, beban berat kamu. Nah, dengan cara itu, kamu mulai bisa berpikir jernih. Kamu bisa mulai untuk, kalau nggak bisa ngomong, doa itu nggak usah panjang-panjang. Tuhan tolong saya lagi nggak bisa ngomong. Ya. Tuhan tolong, itu saja lakukan itu. Dan itu adalah banyak hal, barangkali dari saudara-saudara kita yang tidak tahu kenapa tiba-tiba sesuatu itu datang dengan begitu menggelisahkan, ya saudara. Ya terus terang, ini ada fakta-fakta yang membuat banyak hal. Banyak orang juga yang nggak mau lihat TV, ya. Sebab seluruh TV itu bicara terus tentang COVID-19. Jadi yang dia cuma suka adalah cuma lihat hal-hal yang bersifat adegan lelucon yang kadang-kadang nggak bermutu juga sudahlah daripada dia lihat sesuatu yang bikin kepalanya penat, ya. Nah, barangkali di sini juga drama Korea jadi banyak ya ditonton karena itu semacam orang lari dari berita-berita yang barangkali benar tapi menakutkan ya. Ambulans berderet-deret, orang yang itu banyak sekali hal-hal yang
yang membuat kita gelisah. Tapi ada nggak di tengah banyak peristiwa itu orang bilang gini, wah Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Saya cerita satu lagi. Ada satu keluarga yang ibunya meninggal waktu sedang zaman, waktu beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ketika sedang tinggi-tingginya, nggak bisa dikuburkan. Jadi dia tunggu dari pagi sampai sore itu ya, nggak bisa gitu ya. Sedangkan rumah sakit juga nggak mau ini terlalu lama gitu ya. Dan dia udah cari kemana-mana, nanti dioper ke situ lagi, dan dia nggak tahu lagi gitu ya. Sampai kemudian ada yang mengatakan, coba saya akan minta tolong pada satu orang yang barangkali bisa menolong. Ketika pertolongan itu sedang diusahakan, tiba-tiba ada yang bilang, balik lagi aja ke yang pertama, tempat yang pertama. Dan pada saat dia balik lagi, kebetulan pada saat itu sudah jam 8 malam, itu ada yang mau ya untuk melakukan penguburan. Dan dia bilang begini, waktu saya seperti disuruh balik lagi, saya tadinya udah nggak mau, ini apa-apaan sih gitu ya. Tapi kemudian dia bilang waktu saya ikuti, saya tiba-tiba tahu bahwa Tuhan itu menolong saya gitu. Tuhan itu mendengarkan permohonan saya yang saya bilang, Tuhan tolonglah, ini jenazah ibu saya gitu ya. Dan Tuhan menolong memberikan tempat itu jam 8 malam sekalipun. Itu semua acara selesainya jam 11 malam. Dan dia bilang begini, saat itu bahkan saya sudah nggak tahu lagi apa tubuh saya yang capek sekali atau air mata saya yang sudah nggak bisa keluar. Tapi saya cuma tahu bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir dan itu memberi kekuatan pada diri saya. Jadi saudara, kalau kita dalam proses kesabaran kita, dalam proses terus mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan seluruh kepekaan rasa kita untuk merasakan bahwa Dia hadir dan mendampingi hidup kita. Nah, sekarang saya akan masuk saja kepada langkah-langkah ya. Bagaimana langkahnya supaya jadi kuat? Yang pertama, jangan memindahkan rasa takut, saudara. Ya. Saudara kalau takut ya dalam keluarga, jangan pindahin rasa takut itu kepada anggota keluarga. Itu tidak akan menolong ya. Kalau saya dan saudara memindahkan rasa takut dengan ancaman, dengan cerita-cerita yang membuat anggota keluarga yang lain atau anak-anak kita yang masih belum dewasa menjadi sangat ketakutan, ini sangat tidak tepat gitu ya. Jangan pindahkan rasa takut. Kedua, orang yang mindahin rasa takut itu membuat orang lain juga jadi sama cemasnya. Nah, itu sumber dari ketegangan ya. Orang yang cemas berhadapan dengan orang yang cemas, itu ujungnya pasti keributan. Orang yang sudah takut, lalu dipindahkan rasa takutnya, jadi yang kita pindahkan juga mungkin sudah takut. Karena kita pindahkan rasa takut kita, jadi dia double takut. Ya. Yang kedua, saudara, jangan membiarkan relasi kita dengan Tuhan tawar. Saya ketika saya mendampingi seorang yang kena COVID juga, dia suka lagu ya, jadi dia selalu kirim lagu, lalu dia minta saya memberikan komentar. Ini kalau begini saya paling takut nih, hati-hati banget gitu ya. Dia bilang tolong komentari, lalu saya memberi komentar, terus dia kirim lagi ya lagunya pasti yang lagu-lagu yang begitu ya, orang yang lagi kesakitan. Kenapa harus saya gitu, why me gitu ya, ada lagu itu ya. Lalu dia kirim lagi ya, precious memory ya, terus ada lagi dia kirim lagi. Itu ya Tuhan peganglah tanganku, pimpinlah ya. Lalu ada lagi ya yang dikatakan tertindih dengan beban berat. Nah itu saya nggak berani lolos tuh, saya komentari terus. Lalu dia bilang terakhir gini, terima kasih ya Bu. Setiap kali saya mendapatkan balasan dan dijelaskan arti lagu itu, saya merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam diri saya. Sehingga saya waktu sembuh, dia bilang saya mengerti bahwa pada saat-saat seperti itu Tuhan justru lagi mengajari saya untuk belajar mengenali Dia melalui lagu-lagu yang saya putar begitu aja gitu, dan saya tanyakan. Jadi dia mulai bisa lagi merasakan, oh iya ya gitu, kita ini rapuh, engkau kuat, aku lemah, dan dia terus ya lalu tertindih dengan beban berat, dia merefleksikan dirinya, apakah dirinya punya kesalahan-kesalahan, ada banyak sekali yang dia lakukan. Memang orang kalau lagi sesak dan lagi
mengalami itu, orang bisa tanya banyak tentang dirinya atau tentang Tuhan, saudara. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi kita harus menolong supaya orang tidak tawar dalam iman, ya saudara-saudara. Dan ini akan menolong dia untuk berelasi dengan Tuhannya kembali. Yang ketiga, mari menyadari bahwa dalam kerapuhan dan kerendahan hati, kita tahu bahwa pegangan tangan Tuhan itu kuat. Jadi kasih adalah sebuah tindakan memeluk Tuhan. Ya. Ini susah, saudara. Yang memeluk kita itu Tuhan. Ya. Tapi kita kalau belajar memeluk Tuhan, itu artinya kita tidak mungkin. Ya. Tuhan itu maha besar. Ya. Tetapi kita belajar memeluk Tuhan itu apa? Menaruh diri kita dalam pelukan Tuhan. Itu mesti ada usaha, saudara. Ya. Menaruh diri kita dalam pelukan Tuhan, supaya kita dikuatkan. Karena kita tahu kalau sendiri gak kuat. Gitu ya. Karena itu kita bilang, Tuhan, saya taruh diri saya dalam pelukan Tuhan. Gimana caranya? Kalau sendirian, saudara, sering nggak ketemu. Gitu ya. Gimana caranya ketika kecemasan itu sendiri tidak membuat kita terbuka pada perjumpaan itu? Ya. Nah, itu biasanya kalau saya melakukannya dengan membiarkan lagu-lagu itu menguasai diri saya, dan saya tahu bahwa ia ada dekat dengan saya dan kepengen bicara gitu ya. Nah, biasanya itu dalam setiap pagi yang Tuhan berikan anugerah, saya bersyukur juga, saya selalu pengen menikmati syukur itu seperti apa gitu ya. Ketika kita mendengarkan banyak pujian yang bersyukur, mengingatkan kasih setia Tuhan, kita akan lebih bisa gitu ya mengungkapkan syukur kita. Nah, saudara, yang terakhir adalah jadi komunitas yang ramah. Sekarang ini dibutuhkan komunitas yang saling membangun, yang ramah, sehingga bisa saling menguatkan dalam pertumbuhan iman. Ya. Paulus menulis surat kepada jemaat Roma yang sedang menderita. Paulus sendiri punya pengalaman penderitaan. Dan Paulus membagikan iman percayanya kepada jemaat Roma. Dengan menulis surat itu, dia menyapa mereka dan berkata, "Hei, kamu tidak sendiri. Saya menyapa kamu dengan surat saya, dengan firman Tuhan yang akan memulihkan ketakutan, penderitaan kamu dengan pengharapan yang kita sama-sama imani sebab Kristus sudah memenangkan hidup kita." Jadi ketika surat itu diberikan, ketika sapaan itu diberikan, jemaat Roma merasa bahwa ada orang yang punya pengalaman yang sama atau ada orang yang sedang hadir dengan keramahannya sehingga dia bisa bercerita atau dia bisa minta didoakan atau apa saja. Nah, saudara, sekarang ini waktunya gereja, ya, komunitas Kristen untuk bersikap ramah, saudara. Ya. Jadi bersikap ramah itu modelnya banyak. Ya. Ketika ada satu keluarga yang sedang isoman, ya, dan tetangganya melihat keadaan itu, kita bisa saling mengirimkan makanan. Wilayah-wilayah, ya, kalau di kami rayon-rayon itu, wilayah-wilayah itu saling mengumpulkan dukungan. Jadi kalau ada yang sedang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang kena isoman, kita mengirimkan bantuan sembako dan makanan dan sebagainya. Kita sudah punya dana itu, dan ternyata itu mengagumkan, saudara. Bagaimana tiba-tiba yang dulunya manusia itu menjadi ditempa sangat individualis oleh tantangan zaman, sekarang tiba-tiba menjadi satu komunitas yang menurut saya masyarakat Indonesia itu luar biasa. Satu komunitas yang tidak acuh sendiri, tapi komunitas yang saling ya mempedulikan, saling tunggu sesuatu yang barangkali selama ini terkenal ya, generasi Z ini, generasi yang kurang rasa ya, yang dangkal rasa, sekarang tiba-tiba menjadi, kita ini sekarang tiba-tiba sedang mengajarkan indahnya orang yang saling merasakan. Jadi buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, itu juga sesuatu yang bagus sekali. Tiba-tiba kehangatan komunitas itu hidup dengan sangat menakjubkan. Ya. Menurut saya di sana Tuhan menggerakkan kita untuk menjadi apa yang seharusnya orang-orang yang kuat, yang menumbuhkan pengharapan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jadilah kuat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi marilah menjadi orang yang saling menguatkan. Kita tidak bisa lari. Kita harus menyelesaikan perjalanan pandemi ini. Kita memohon ekonomi pulih, kita memohon supaya Tuhan menolong supaya tubuh kita menjadi kuat, memohon supaya virus itu menjadi hilang. Kita terus bersama-sama ada di dalam komunitas, ya, memohon bersama untuk pengharapan yang sama.
Sehingga dengan begitu kita akan menjadi kuat. Tidak ada orang yang bisa kuat sendiri sekarang ini. Yang ada adalah orang yang lebih kuat menguatkan yang lebih lemah, dan kita bersama-sama menyaksikan kekuatan sebuah relasi. Begitu indah. Belajar menerjemahkan kasih dengan mendekati Tuhan dan berkata, aku ingin memelukmu Tuhan, walaupun hanya jubahmu yang bisa kupegang, walaupun hanya tanganmu, walaupun hanya rasa yang kualami, tapi aku ingin dekat dengan Tuhan, dan di sana aku menemukan pengharapanku. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan sudah dibagikan. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat-saat kami gelisah, pada saat-saat kami merasa putus asa dan tidak berdaya, pada saat kami kehilangan semangat. Tuhan kiranya menolong kami. Kami juga diajari untuk sabar dalam melewati proses ketika masa pandemi ini sampai berlalu. Tuhan juga memberikan kepada kami keteguhan hati, sehingga dengan ketekunan kami untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kami akan terus dikuatkan dan menemukan apa yang menjadi relasi yang indah bersama Tuhan dan dalam relasi dengan sesama. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang ibu-ibu yang terkasih. Kami segenap pengurus dan juga para anggota dari Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Palawi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada kita, dan kita rindu sebagai wanita-wanita yang terus melakukan kebenaran firman-Nya. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu Hilda dan keluarga serta pelayanan dipercayakan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu terkasih. Kehadiran kita pada hari ini berjumlah 113 orang. Meskipun sudah ada yang keluar gitu ya. Saat ini 110 orang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran ibu-ibu yang terkasih. Dan saat ini saya juga mendapati ada beberapa ibu-ibu yang baru pertama kali bergabung ya, Ibu Celia ya. Mungkin Ibu Celia boleh panggilkan supaya kita bisa berkenalan. Oke. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih Ibu Hilda untuk firman-Nya. Selamat datang kepada, di sini ada Ibu Ana Sufiana. Boleh saya tahu nomor HP-nya Ibu Ana? Masih mute. Unmute itu. Suaranya. Oh iya. 08. 08. Duanya 3 kali. Oke. 631 1355. 1355. Oke, saya ulang. 082222 631 1355 ya. Oke. Ya, makasih. Ya, ada lagi di sini. Tadi udah Iing, saya catat ya. Terus ada lagi di sini ada TM_3A Selena. Boleh dibuka videonya. Ci, saya lihat video saya kebuka kan, ketutup ya Ci. Ini Elizabeth. Oh, Elizabeth. Ketutup ya Ci. Ini kebuka mulu Ci dari tadi Ci. Oke, ya udah. Tadi ada Ibu Shirley Harnadi, tapi udah nggak ada lagi. Nah, di sini ada Ibu Pingling. Tadi ada datang Ibu Pingling. Selamat datang Ibu Pingling. Ya udah, gitu aja semua. Yang lain udah semua. Ada mungkin ada Nelly Setiawan di sini, ada Nelly. Maksudnya bukan Nelly itu ya. Maksudnya Nelly yang baru kemarin meninggal suaminya. Kayaknya ada datang Nelly. Mungkin videonya masih ditutup. Oke, begitu aja semua ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu yang terkasih.
Dan untuk yang baru pertama kali datang, kami mengundang untuk hari Jumat berikutnya boleh berhadir bersama-sama di Komisi Wanita. Ibu-ibu yang terkasih, saya akan sampaikan pengumuman tanggal 13 Agustus atau tepatnya Jumat depan. Kita mau belajar dari Esther dengan pembicara kita yaitu Guru Injil Winnie Salomo. Ya, mari kita ajak rekan-rekan yang lain untuk boleh bergabung bersama-sama. Ya, lalu ibu-ibu yang terkasih juga kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh terus ya memampukan kita. Kita sudah hampir 2 tahun ya Ibu, sudah malah 2 tahun ya Ibu-ibu lewat Zoom ini ya. Tapi saya boleh melihat ibu-ibu ini begitu semangat sekali ya, selalu dimanapun berada, di mobil juga ya, walaupun mungkin pergi tidak ada di Jakarta, tetap siap mengikuti Zoom ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Vivi? Apakah ada Bu Vivi? Nggak ada semua, nggak ada. Kalau nggak ada kita foto bareng ya Bu ya? Ya, minta Ya. di itu ya, di on semua videonya. Kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Untuk ketua kelompok jangan keluar dulu ya semua ya. Ya, betul. Ya, untuk semua ketua kelompok nanti ada briefing sedikit dari semua mengenai acara untuk HUT. Nanti kita akan ada kuis Alkitab ya. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita doa. Terima kasih Bu Hilda sekali lagi untuk pelayanannya Bu Hilda. Tuhan berkati. Tuhan Terima berkati. kasih Thank you Bu Hilda. Ya. Kembali kita tutup dalam doa ya Ibu-ibu ya. Dan jangan lupa nanti akan dikirimkan barcode untuk boleh memberikan persembahan di kelompok masing-masing ya Ibu-ibu yang terkasih. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu karena Tuhan telah memimpin persekutuan yang indah ini pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan kami boleh saling mendoakan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dan kami boleh terapkan itu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati para setiap kaum ibu, baik yang mengikuti Zoom ini ataupun yang nanti akan menyaksikan lewat tayangan YouTube. Tuhan sendiri yang bekerja terus di dalam hati mereka, menjadikan mereka wanita-wanita pilihan Tuhan yang semakin rindu melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati setiap keluarga mereka ya Bapa. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Kalau saat ini mereka sedang mengalami rasa duka cita yang mendalam, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Kalau di antara kami ada yang mungkin hidup yang berat, Tuhan biarlah Engkau bukakan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang terkasih, persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Ketua jangan keluar dulu ya.